Setelah sampai di sana, mereka semua kaget dengan keadaan mayat tersebut. Benar kata Pak Ujang, kalau muka mayat tersebut hancur dan hampir telanjang. Bisik-bisik orang sekitar berasumsi bahwa mayat tersebut telah diperkosa dan sengaja merusak bagian wajahnya agar susah dikenali. Bu, apa yang semalam minta tolong itu arwah orang ini ya, Bu? Arumi bertanya setengah berbisik kepada sang ibu. Hus, kamu itu kalau ngomong sembarangan aja. Emang kamu kenal sama korban setelah melihat ciri-cirinya? Tanya sang ibu. Arum gak yakin sih, Bu, tapi dari ciri-cirinya kayak familiar gitu. Ucap Arumi sambil menerka-nerka. Tolong berjalan Pak RT sama Pak Kades mau lihat. Ucap salah satu warga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini siapa yang pertama menemukan mayat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram di segmen Ngobrol Mistis bersama Pepep di sini. Gue akan hadir di setiap Rabu dan Sabtu untuk menemani kalian. Buat yang suka dengan cerita horor, storytelling, ataupun narasumber yang memiliki pengalaman horor, kalian bisa subscribe channel ini. Jangan lupa juga mampir ke Spotify Monogram jika kalian berada di jalan atau ingin mendengarkan tanpa menonton video. Dan di video kali ini gue akan membacakan sebuah cerita dari akun Facebook. Nanti linknya gue cantumkan di kolom deskripsi. Di sini gue akan membacakan cerita yang berjudul Tangisan Tengah Malam. Siapkan nyali kalian, duduk yang manis karena cerita akan kita mulai. Tangisan Tengah Malam. Jam menunjukkan pukul 23:20. Arumi terbangun dari tidurnya saat dia mendengar teriakan seorang wanita yang meminta tolong. Astagfirullah, apa yang terjadi? Siapa yang minta tolong tengah malam begini ya? Arumi bergumam sendiri di kamarnya. Lambat laun, teriakan itu berubah menjadi rintihan kesakitan. Arumi memberanikan diri untuk melihat lewat jendela kamarnya karena dia merasa suara rintihan itu begitu dekat dengan rumahnya. Saat hendak membuka tirai penutup jendela, tiba-tiba suara benda jatuh tepat di belakang Arumi begitu keras. Sontak gadis itu menengok ke belakang, tapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Duh, kok tiba-tiba aku merinding ya? Gumam Arumi karena merasa aneh dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Cepat-cepat dia keluar kamar dan mengetuk pintu kamar ibunya. Bu, ibu, buka pintunya bu. Duh, lama banget sih ibu buka pintunya. Lagian kenapa sih harus dikunci segala pintunya? Arumi menggerutu saking takutnya. Tiba-tiba ada sentuhan tangan di pundak Arumi yang membuat tubuh gadis itu menjadi tegang seketika. Arumi, tolong aku, Arumi. Suara itu persis dengan suara wanita yang meminta tolong tadi. Suasana mendadak dingin. Bulir keringat tiba-tiba membanjiri seluruh tubuh Arumi. Dengan sisa keberanian yang ada, Arumi menoleh ke belakang. Tiba-tiba, Bu! Arumi pingsan saat melihat hantu di hadapannya.
Hantu itu begitu mengerikan dengan wajah hancur, bola mata menjuntai keluar, darah dan belatung memenuhi wajah hantu tersebut. Ibu Arumi yang mendengar teriakan Arumi sontak bangun dan bergegas keluar kamar. Alangkah terkejutnya Bu Imas saat menemukan tubuh anaknya tergeletak di lantai. "Astagfirullah nak, kamu kenapa? Apa yang terjadi sehingga kamu pingsan seperti ini?" Tangis Bu Imas pecah saat menyaksikan anaknya tergeletak begitu saja di depan kamar. Nah, setelah beberapa saat, Arumi pun sadar dari pingsannya. Ia langsung menangis di pelukan sang ibu. "Arumi, apa yang terjadi? Kenapa tadi kamu teriak, nak?" Tanya sang ibu yang keheranan melihat anaknya yang terus saja menangis. Setelah beberapa waktu, Arumi dalam pelukan sang ibu akhirnya dia bisa sedikit lebih tenang. Arumi pun menceritakan kejadian mengerikan yang dia alami kepada sang ibu. Tiba-tiba tercium bau anyir darah disertai dengan bau bangkai itu yang sangat menusuk indera penciuman mereka berdua. Ibu dan anak itu terus beristighfar seraya berjalan masuk ke dalam kamar sang ibu. "Astagfirullah ibu, Arumi takut bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa wanita yang meminta tolong itu bu?" Tanya Arumi kepada sang ibu di sela isak tangisnya. "Ibu juga gak tahu nak. Ya sudah, sekarang kita tidur saja. Mudah-mudahan hantu itu tidak mengganggu kita lagi," ucap sang ibu yang berusaha menenangkan Arumi padahal dirinya pun ketakutan setengah mati. Pagi harinya Arumi pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur yang habis. Setibanya, samar-samar Arumi mendengar Teh Asih nih yang sedang ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Teh Asih bercerita bahwa semalam dia mendengar seseorang yang meminta tolong. "Bener bu, saya semalam dengar ada yang minta tolong. Pas saya lihat keluar jendela, gak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara isak tangis doang. Ih, serem deh pokoknya bu," ucap Teh Asih yang antusias. "Masa sih Asih? Kok saya gak denger ya? Padahal rumah kita kan deketan," tanya seorang ibu yang lain. Arumi hanya diam membisu, enggan atau ikut bicara. Dia masih ngeri membayangkan kejadian semalam, apalagi mengingat begitu mengerikannya sosok hantu tersebut. Tiba-tiba, Tolong! Ada mayat di lahan kosong dekat hutan," teriak seorang bapak-bapak. "Mayat siapa Pak Ujang? Perempuan atau laki-laki?" tanya ibu-ibu tuh serentak. "Mayat perempuan bu, mukanya hancur dan nyaris telanjang. Orang-orang juga sudah ada yang pada kesana. Ya sudah ya bu, saya mau kasih tahu sama Pak RT dan Pak Kades dulu," pamit Pak Ujang yang sedang tergesa-gesa. Setelah mendengar ucapan Pak Ujang, ibu-ibu itu serempak berlari menuju lahan kosong dekat hutan itu. Begitu juga dengan Arumi. Setelah dia membayar apa yang dia butuhkan, Arumi bergegas pulang untuk memberitahu informasi ini kepada sang ibu. "Astagfirullahaladzim, ayo nak, cepat kita ke sana. Ibu juga penasaran sama mayat tersebut," ucap sang ibu Imas yang langsung diangguki oleh Arumi. Popon, tunggu. Kamu mau ke lahan kosong juga?" tanya Bu Imas kepada tetangga sebelah rumahnya. "Iya bu, saya mau ke sana. Tadi saya diberitahu sama Kang Ujang kalau ada mayat di lahan kosong." "Ya sudah, ayo bu, kita berangkat sekarang," ucap Popon dengan napas yang tersengal-sengal. Setelah sampai di sana, mereka semua kaget dengan keadaan mayat tersebut. Benar kata Pak Ujang, kalau muka mayat tersebut hancur dan hampir telanjang. Bisik-bisik orang sekitar berasumsi bahwa mayat tersebut telah diperkosa dan sengaja merusak bagian wajahnya agar susah dikenali. "Bu, apa yang semalam minta tolong itu arwah orang ini ya bu?" Arumi bertanya setengah berbisik kepada sang ibu. "Hus,
Kamu itu kalau ngomong sembarangan aja. Emang kamu kenal sama korban setelah melihat ciri-cirinya? Tanya sang ibu. Arum gak yakin sih bu, tapi dari ciri-cirinya kayak familiar gitu. Ucap Arumi sambil menerka-nerka. Tolong berjalan Pak RT sama Pak Kades mau lihat. Ucap salah satu warga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini siapa yang pertama menemukan mayat ini? Tanya Pak Kades. Pak, si Jamal yang menemukan mayatnya. Jawab seorang warga. Lalu di mana sekarang si Jamal? Jamal tadi dibawa sama beberapa warga, Pak Kades. Tadi si Jamal pingsan, mungkin dia shock melihat keadaan mayat itu. Gimana ini Pak Kades, kita gak mungkin juga lapor polisi karena keadaan desa yang sangat jauh dari kota. Sekarang giliran Pak RT yang angkat bicara. Begini, saya mohon kerjasamanya kepada bapak-bapak untuk mendatangi kampung-kampung terdekat untuk memastikan apakah mayat wanita ini adalah keluarga mereka. Titah Pak Kades yang langsung disanggupi oleh para warga. Baiklah, untuk ibu-ibu yang ikhlas, tolong bawakan kain jarik untuk menutupi jenazah ini. Setelah itu kita bawa ke musola, titah Pak Kades. Baiklah Pak Kades, biar Arumi yang pulang ke rumah untuk mengambil kain. Arumi dengan sukarela menawarkan dirinya. Setelah Arumi kembali dari rumahnya dan membawa kain jarik, gegas para warga yang masih berada di sana langsung membawa mayatnya menuju musola. Bu, Arumi kok seperti tidak asing ya sama korban tersebut. Fisiknya sih seperti Ningrum, bisik Arumi kepada sang ibu. Kamu jangan mengada-ada nak. Kamu juga tahu kan kalau Ningrum kerja di kota. Iya sih bu, tapi entahlah. Firasat Arumi mengatakan kalau mayat tersebut adalah Ningrum. Tiba-tiba suasana menjadi dingin, tak lama kemudian langit pun menjadi mendung. Arumi sekilas melihat sekelebat bayangan. Arumi masih berpikir positif, mungkin itu hanya halusinasinya aja. Hari sudah mulai sore, beberapa warga sudah ada yang masuk kembali ke rumah. Ada juga sebagian yang masih bertahan di sana termasuk Arumi dan ibunya. Tak lama beberapa warga yang pergi ke desa sebelah telah kembali. Dan sayangnya pencarian mereka tak membuahkan hasil. Setelah kembali dari kampung-kampung terdekat di desa mereka, para bapak-bapak yang ditugaskan untuk mencari informasi pulang dengan lesu karena usaha mereka tidak membuahkan hasil. Kami sudah mencari informasi dari kampung-kampung terdekat dari desa kita Pak Kades, tapi mereka semua tidak merasa kehilangan salah satu keluarga mereka. Jelas salah satu warga yang baru datang. Iya Pak Kades, gimana ini? Harus kita apakan jenazah tanpa identitas ini? Ucap Pak Ujang. Baiklah, kita umumkan kepada warga kampung untuk menyiapkan keperluan pemakaman jenazah ini. Kasihan jika terlalu lama seperti ini, jelas Pak Kades. Beberapa warga yang baru tiba diminta untuk menunggu jenazah itu. Sedangkan yang dari tadi menunggu jenazah izin untuk pulang ke rumah masing-masing dan menyiapkan semua keperluan untuk menguburkan jenazah tersebut. Termasuk Arumi dan ibunya pun ikut pulang. Arumi, tunggu! Teriak Amelia. Sontak Arumi dan ibunya berhenti. Iya, kenapa Mel? Jawab Arumi. Itu Arumi, aku mau nanya sama kamu boleh? Ucap Amelia dengan ragu. Kamu ini mau nanya aja sungkan gitu. Emang mau nanya apa? Tadi aku gak sengaja dengar ucapan kamu. Apa benar itu mayat Ningrum? Sontak Arumi menutup mulut temannya itu karena dia juga belum yakin. Takutnya nih malah menggemparkan seluruh warga. Aku juga gak yakin Mel, tapi jika dilihat dari ciri-cirinya memang seperti Ningrum. Iya sih, meski wajahnya hancur. Sudah, kita bahas ini lain waktu aja. Sekarang kita pulang Arum, ucap sang ibu. Saat malam tiba, Arumi dan ibunya kembali ke musola.
Saat sampai di sana, semuanya sudah disiapkan. Kepada ibu-ibu yang ikhlas, tolong bantu untuk memandikan jenazah ini. Baik Pak Ustadz, jawab ibu-ibu yang ada di sana, termasuk Ibu Imas, karena memang dia biasa membantu. Saat memandikan jenazah, tiba-tiba, astagfirullah, itu kenapa matanya melotot dan luka-lukanya sudah banyak belatungnya, padahal tadi nggak begitu, teriak ibu tantri. Kita harus teruskan saja memandikan jenazah ini biar cepat selesai. Waktu juga semakin malam. Saya nggak mau ada hal-hal aneh lagi, ucap Bu Imas kemudian. Setelah semua mereka segera mengkafani jenazah itu, para bapak-bapak langsung menggotong keranda berisi jenazah tanpa identitas itu. Semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan ataupun kejanggalan lagi. Para warga yang ikut ke pemakaman langsung kembali ke rumah masing-masing. Waktu menunjukkan tepat tengah malam. Suasana sunyi yang dingin dan diiringi rintik hujan menambah kesan horor di kampung Sekar Asih. Lolongan anjing semakin terdengar saling bersautan. Arumi terbangun dari tidurnya. Dia membongkar sang ibu dan memintanya menemani ke belakang. Arumi sudah tidak bisa lagi menahan rasa ingin buang air kecilnya. Bu, bangun, temani Arumi ke belakang, Bu. Arumi gak tahan nih. Tak ada jawaban dari sang ibu. Tapi ia bangun dan hanya mengangguk. Bu Imas berjalan mendahului Arumi, tatapannya nampak kosong. Meski sedikit heran, tapi Arumi memberanikan diri mengikuti ibunya. Sesampainya di kamar mandi, Arumi segera masuk. Ia meminta ibunya tetap menunggunya di depan pintu. Lagi dan lagi hanya menjawab dengan anggukan. Arumi bergegas masuk kamar mandi. Setelah selesai, dia heran karena ibunya tidak ada di sana. Arumi mencoba memanggil ibunya, tapi nihil, tak ada jawaban. Tiba-tiba, suara tangisan terdengar begitu memilukan. Bau anyir darah dan bau bangkai begitu menyeruak. Tubuh Arumi gemetar hebat. Arumi melangkah mundur mencoba kembali ke kamar sang ibu. Tubuhnya menabrak sesuatu. Tubuh Arumi semakin gemetar. Astagfirullah, kok mentok ya? Perasaan di sini tak pernah ada penghalang. Tapi kok aku bisa mentok? Kamu menabrak tubuhku, Arum. Suara bisikan itu mampu membuat Arumi semakin ketakutan. Astagfirullah. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, Arumi berlari kencang menuju kamar sang ibu. Tapi sebelum Arumi sampai di sana, dia terhenti karena melihat ibunya sedang memeluk seorang wanita. Astagfirullah, Bu. Ibu memeluk siapa? Arumi, kenapa kamu di sana? Lalu yang ibu peluk siapa? Dengan tubuh gemetar, Bu Imas melihat ke arah sosok yang tengah dia peluk. Betapa kagetnya, ia melihat sosok menyeramkan itu tengah menatapnya dengan seringai menyeramkan. Kenapa dilepas pelukannya, Ibu? Bu Imas dan Arumi pingsan bersamaan pada saat itu. Seminggu telah berlalu semenjak kejadian itu. Kampung tempat Arumi tinggal yang dulunya nyaman kini seolah menjadi kampung mati. Ternyata bukan hanya pada malam hari. Arwah gentayangan itu kerap menunjukkan wujudnya pada siang hari. Meski jarang, tapi warga kampung tetap ketakutan. Seorang gadis cantik terlihat memasuki halaman rumah Arumi. Tak lama, teriakan pintu terbuka dari dalam. Assalamualaikum, Bu. Sapa seorang gadis cantik dengan senyum ramahnya. Oh, waalaikumsalam, Ningrum, benarkah ini kamu? Jawab Ibu Imas dengan keterkejutannya. Iya, Bu, ini Ningrum. Jawab Ningrum dengan senyum manis menghiasi wajah cantiknya. Siapa, Bu? Tanya Arumi yang baru datang dari dapur. Betapa kagetnya dia bahwa orang yang dia kira adalah korban pembunuhan itu kini tengah berdiri di hadapannya. Hai Arum, apa kabar? Aku baik, Ning. Kalau kamu?
Ya seperti yang kamu lihat, aku baik-baik saja. Kamu sama ibu kenapa seperti orang kaget gitu sih lihat aku? Seperti melihat hantu saja. Tawa Ningrum pecah melihat ekspresi kedua wanita di hadapannya. Bukan gitu nak, kamu kan jarang pulang, jadi kami hanya kaget karena itu. Ya hanya karena itu. Arum juga mengangguk membenarkan ucapan sang ibu. Ah, ibu sama Arum pasti bohong ya. Ada apa sih? Ningrum adalah anak yatim piatu. Dari kecil, dia dekat dengan keluarga Arumi. Dulu sewaktu paman Ningrum masih hidup, Ningrum sering pulang dari kota, tapi setelah kepergian keluarga satu-satunya itu, dia jadi jarang sekali pulang. Ya sudah, ayo masuk Ningrum, nanti saja ceritanya di dalam. Sudah sore soalnya, ucap Arumi pada sahabatnya itu. Mereka bertiga langsung masuk dan duduk di ruang tengah. Bu, Ningrum heran deh, kok sekarang kampung kita sepi ya? Bahkan saat Ningrum datang pun, Ningrum tidak melihat orang berlalu lalang seperti dulu. Arum, kamu saja yang cerita ya, ibu ke kamar dulu. Ajak saja Ningrum tinggal di sini. Tanpa mendengar jawaban anaknya, Ibu Imah langsung pergi. Arum, ada apa sih? Kok kalian aneh sekali? Kita cerita di kamar aja ya. Arumi pun menarik tangan Ningrum menuju kamarnya. Saat sampai di kamar, Arumi langsung menceritakan kejadian di kampung mereka setelah penemuan mayat tanpa identitas itu. Ningrum yang mendengar melotot matanya. Dia begitu syok dengan apa yang dia dengar. Pantas saja kampung halaman ini begitu sepi. Ya sudah deh, aku tinggal di sini aja. Gak berani aku tinggal sendiri di rumah. Malam harinya. Arumi bangun dong, aku kebelet nih. Antar aku ke belakang ya. Ya udah, ayo. Tapi jangan lama-lama ya, aku takut. Iya, ayo buruan. Udah gak tahan nih. Arumi dan Ningrum berjalan menuju kamar mandi. Sebelum sampai, mereka berdua tuh dibuat heran dengan keberadaan ibunya Arumi yang sedang berdiri di dapur, seperti memotong-motong sesuatu. Bu, lagi apa? Ini masih tengah malam, ibu mau masak. Ucap Arumi, tapi tak ada jawaban dari sang ibu. Arumi dan Ningrum yang penasaran langsung melihat apa yang dilakukan Ibu Imas. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Ibu Imas sedang memotong jari-jari tangannya sendiri. Teriak Arumi dan Ningrum serentak. Bu Imas hanya melirik dan cekikikan dengan begitu menyeramkan. Tubuh Arumi dan Ningrum bergetar hebat melihat kejadian mengerikan di depan matanya. Dengan sisa kekuatan yang ada, Arumi menarik tubuh Ningrum dan membawa masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar mereka, berdua langsung terduduk lemas. Arum, aku takut. Kamu pikir aku enggak? Aku juga takut, Ningrum. Tunggu. Kamu ngompol, Ningrum? Iya, Arum. Ih, jorok banget sih kamu, Ningrum. Gimana lagi aku gak tahan. Ditambah melihat kejadian tadi. Tiba-tiba sosok wanita dengan wajah hancur menampakkan dirinya di depan mereka berdua. Tolong aku, temukan pembunuhku. Ah, setan. Tubuh Arumi dan Ningrum ambruk begitu saja. Pagi harinya, Arum, Ningrum, bangun. Ini sudah siang, kenapa masih tidur? Mendengar teriakan Bu Imas, Arumi dan Ningrum tersadar dari pingsannya. Mereka buru-buru keluar kamar. Bu Imas begitu kaget melihat penampilan kedua gadis itu. Astagfirullah, kalian kenapa? Bangun tidur penampilannya sudah kayak orang gila aja. Kedua gadis itu saling menatap satu sama lain. Kok bau pesing ya? Apa ada kucing yang pipis sembarangan di sini? Mata Ningrum melotot. Itu bu, Ningrum semalam ngompol. Ya ampun, apa yang terjadi? Mereka berdua menceritakan kejadian yang menimpa mereka semalam. Bu Imas begitu kaget mendengarnya. Pasalnya dia sama sekali tidak mendengar keributan semalam. Ternyata bukan hanya keluarga Bu Imas saja yang sering diteror.
tapi seluruh warga, meski tak sesering keluarga Bu Imas. Arumi tahu gini aku gak pulang dulu, bukannya tenang malah diteror tiap malam. Makanya kasih kabar biar gak ketinggalan berita. Nyesel aku pulang cepet. Ya udah pulang lagi sana ke kota. Hehe, aku sudah berhenti kerja masalahnya. Mereka berbincang dan bercanda untuk sejenak melupakan kejadian semalam. Tolong, ada mayat di pinggir kali, teriak seorang perempuan. Arumi dan Ningrum langsung menuju keluar rumah. Di sana ada seseorang wanita yang terlihat ketakutan dan juga beberapa warga yang terlihat berkerumun di sana. Di mana mayatnya, Ida? Tanya salah satu warga. Pak, mayatnya ada di pinggir sungai. Dan keadaannya sama seperti mayat yang waktu itu ditemukan. Ayo kita ke sana. Nah Arum, tolong kamu ke rumah Pak RT ya. Jangan lupa ke rumah Pak Kades sekalian. Tanpa menunggu persetujuan dari Arumi, mereka berdua langsung berlari menuju sungai. Arumi dan Ningrum langsung berlari menuju rumah Pak RT dan Pak Kades. Setelah memberikan informasi, mereka semua langsung menuju sungai. Ternyata di sana sudah banyak orang. Arumi, aku takut, mayatnya mengerikan sekali. Apa yang kemarin juga sama. Iya Ningrum, yang waktu itu juga sama kondisinya. Astagfirullah, ada apa lagi nih? Kenapa kembali ada korban? Yang kemarin aja terornya masih ada. Ini lagi malah nambah satu lagi. Bisa-bisa kampung kita benar-benar menjadi kampung mati, ucap salah satu warga. Seperti biasa, Pak Kades selalu meminta warga untuk mencari informasi dari kampung-kampung terdekat. Pak Kades, izinkan kali ini saya ke kota untuk lapor polisi. Saya khawatir jika tetap dibiarkan akan ada korban lagi, ucap Pak RT. Baiklah Pak RT, silakan. Baiklah Bapak-bapak, sekarang cari informasi. Jika tak ada yang merasa kehilangan, kita akan segera kuburkan jasad ini seperti yang kemarin. Mereka semua langsung membubarkan diri dan melakukan tugas masing-masing. Arumi dan Ningrum kembali ke rumah. Kalian dari mana saja? Diam, ini anak dua kenapa sih? Bukannya menjawab malah teriak-teriak. Itu Bu, ada mayat lagi di pinggir sungai. Hah? Apa? Bu, berisik, jangan teriak. Lalu bagaimana? Apanya Bu yang bagaimana? Celutuk Ningrum. Mayatnya sama seperti yang kemarin ditemukan Bu. Astagfirullah, kenapa harus ada korban lagi sih? Bahaya ini, pasti bakalan nambah lagi terornya. Yang kemarin aja belum usai. Ibu nakutin aja, ucap Ningrum. Yaudah, lebih baik sekarang kita siap-siap. Kini giliran Arumi yang bicara. Siap-siap untuk apa Arumi? Ya siap-siap pergi ke musola untuk acara pemakaman korban itu lagi. Jika korban itu tanpa identitas sih, emang kamu pikir apa Ningrum? Siap-siap untuk menghadapi teror nanti malam. Kini mereka bertiga berjalan menuju musola. Di sana sudah banyak warga yang datang. Dari kejauhan terlihat beberapa orang yang tengah menangis histeris memeluk jenazah wanita itu. Pon, apa mereka keluarga korban? Tanya Bu Imas. Iya Bu, katanya mayat itu salah satu keluarga mereka yang 2 hari lalu izin untuk kerja ke kota. Astagfirullah, kasihan sekali anak itu. Tapi kenapa selalu dibuang di dekat kampung kita ya Pon? Ucap Bu Imas. Saya juga gak tahu Bu, mudah-mudahan gak ada korban lagi dan pelakunya cepat ketemu ya Bu. Lirih Bu Popon. Keluarga korban kini telah kembali ke desa mereka. Saat malam tiba, suasana semakin hening. Dengar suara hewan malam saling bersahutan. Lolongan anjing menambah suasana semakin mencekam. Terdengar langkah kaki menjauh meninggalkan tempat tidur Arumi. Arumi memincingkan matanya. Sekilas dia melihat Ningrum berjalan menjauh. Mau kemana Ningrum malam-malam begini? Tumben gak minta ditemenin, ucap Arumi.
Karena penasaran, Arumi berjalan mengikuti Ningrum. Dengan hati-hati, Arumi terus melangkahkan kakinya. Arumi heran karena Ningrum memasuki lahan kosong. Dari kejauhan terlihat seorang yang menggunakan jubah serba hitam dan menutup wajah, tengah duduk mempersiapkan sebuah persembahan. Nyali Arumi menciut melihat pemandangan itu. Dia mencoba memanggil Ningrum, tapi Ningrum tak mendengarnya. Tubuh Arumi panas dingin melihat Ningrum membandingkan tubuhnya di depan orang itu. Ya, itu tadi cerita yang memang belum selesai sih. Terima kasih buat penulis Desti Devitasari yang sudah mengizinkan Monogram untuk membacakan ceritanya. Tapi ditunggu nih episode atau part selanjutnya. Karena begitu Teh Desti ini sudah melanjutkan menulisnya, kita akan membacakan kembali cerita Tangisan Tengah Malam. Yaudah, mungkin sekian aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian untuk di subscribe, di like, dan di share yang banyak. Jangan lupa di follow juga Instagram Monogram Production atau Bang Din. Buat kalian yang suka atau pingin menjadi narasumber atau punya cerita horor, boleh DM ke Instagram tersebut. Nanti linknya gua taruh di kolom deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Gua Pepep undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.